Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelas PKWN 48 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk presentasi ini. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Belajar dari Pengalaman, Perspektif Usia 40-55 Tahun tentang Persiapan Mapan di Usia 35. Tema ini diangkat karena fase usia produktif dianggap sebagai masa yang penuh tantangan sekaligus peluang, di mana individu diharapkan mencapai kemapanan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana individu berusia 40-55 tahun merefleksikan perjalanan mereka menuju kemapanan di usia 35. Perspektif mereka memberikan wawasan yang berharga bagi generasi muda dalam mempersiapkan fondasi kehidupan yang stabil, baik dari aspek finansial, karir, maupun kesejahteraan emosional. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Metode ini memungkinkan kami mengeksplorasi pandangan dan pengalaman narasumber secara detail. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan. Kemapanan memiliki definisi yang beragam tergantung pada sudut pandang individu. Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Slamet, kemapanan di usia 35 tahun berarti mampu memenuhi kebutuhan keluarga, baik itu primer, sekunder, maupun kebutuhan anak. Bapak Freddy, seorang pengusaha, melihat kemapanan sebagai suatu stabilitas keuangan dan bisnis yang terstruktur, serta kemampuan merencanakan masa depan dengan matang. Sementara itu, Ibu Nelly mendefinisikan kemapanan sebagai penghasilan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk fasilitas seperti kendaraan, layanan kesehatan, tabungan, dan deposito. Sedangkan menurut Bapak Wahendri, kemapanan adalah suatu kondisi ekonomi yang stabil di mana penghasilan cukup untuk kebutuhan finansial sehari-hari. Dari semua pandangan tersebut, definisi kemapanan selalu identik dengan kehidupan yang berkecukupan secara materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kemapanan tersebut ditunjang oleh pekerjaan tetap yang dapat memberikan penghasilan stabil untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekunder. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemapanan mengacu pada stabilitas dan keberhasilan hidup, terutama dalam aspek keuangan dan karir yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan dengan nyaman dan cukup. Seperti yang juga didefinisikan dalam KBBI, kemapanan adalah kondisi mantap, stabil, dan tidak goyah, baik dalam kedudukan maupun kehidupan sehari-hari. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mencapai kemapanan? Jika kita berbicara terkait faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mencapai kemapanan, tentu sangat banyak dan cukup kompleks. Akan tetapi, secara garis besarnya dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut atau di dalam diri individu tersebut. Di antaranya yaitu pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan. Di mana dengan pendidikan kita dapat meningkatkan akses dalam peluang usaha dan pengembangan keterampilan, serta hal itu dapat membantu kita untuk lebih cepat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang kedua yaitu kondisi fisik. Dengan kondisi fisik yang baik dan prima akan mendukung daya tahan tubuh, energi, dan produktivitas yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu yang ketiga yaitu usaha dan kegigihan, di mana ketekunan dan semangat dalam bekerja akan memengaruhi seseorang tersebut dan menentukan seseorang tersebut dalam mencapai tujuan dan menghadapi rintangan yang mereka hadapi. Lalu selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut. Nah, diantaranya yang pertama itu dukungan keluarga. Di mana dukungan keluarga ini sangat berarti bagi orang tersebut dalam mencapai kemapanan. Di antaranya yaitu dalam memberikan motivasi, dukungan secara emosional maupun dukungan secara finansial. Lalu yang kedua itu program pemerintah. Banyak sekali program pemerintah yang mendukung kita dalam mencapai kemapanan. Di antaranya adalah program pendidikan gratis seperti sekolah gratis, lalu adanya program kesehatan gratis seperti BPJS dan sebagainya. Lalu yang ketiga adanya beberapa program pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti adanya sosialisasi. Nah, tentunya ada banyak tantangan yang harus dihadapi pada fase dewasa awal untuk mencapai kemapanan pada usia 35 tahun. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan fase dewasa awal? Nah, jadi berdasarkan literatur yang disampaikan oleh Nebaho, dewasa awal yang biasanya mencakup usia antara 20 hingga 40 tahun. Itu merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan, dan identitas pribadi. Nah, jadi keberhasilan dalam fase ini ditandai dengan kemampuan untuk membangun keintiman dan komitmen. Sementara, kegagalan dapat menyebabkan rasa kesepian dan isolasi. Nah, jadi berdasarkan konteks ini, yang menjadi tantangan utama untuk mencapai kemapanan pada usia 35 tahun yaitu menyimbangkan kebutuhan akan kemandirian dengan keinginan untuk membentuk hubungan interpersonal yang dalam. Nah, sementara berdasarkan hasil wawancara yang kita lakukan, didapatkan bahwa ada 3 hal utama yang menjadi tantangan utama pada fase dewasa awal. Yang pertama itu adalah perilaku yang konsumtif. Nah, tentunya perilaku konsumtif hampir menjadi tantangan untuk setiap orang.
Nah, cara mengatasinya kita mungkin dapat membuat skala prioritas terhadap barang apa saja yang kita butuhkan, sehingga perilaku konsumtif tadi dapat kita kurangin. Nah, yang kedua itu adalah kondisi ekonomi. Biasanya pada fase ini, kita pasti memiliki banyak sekali kebutuhan baik pokok maupun sekunder. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan uang yang baik agar kondisi ekonomi stabil. Yang terakhir, dan juga yang tidak kalah penting, yaitu adalah kondisi kesehatan. Nah, kesehatan juga tidak kalah penting dikarenakan ini dapat menunjang segala aktivitas kita. Yang mana ini juga sesuai dengan peribahasa, yaitu dalam jiwa yang bugar terdapat orang yang sukses. Apa saja sih usaha yang dapat dilakukan untuk meraih kemapanan? Nah, berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai narasumber dengan latar belakang profesi yang berbeda untuk meraih kemapanan. Pertama, menabung secara rutin. Ini adalah langkah dasar yang paling sering dilakukan. Dana darurat dan tabungan jangka panjang akan menjadi fondasi keuangan. Kedua, berinvestasi. Saham, reksadana, deposito, atau properti adalah pilihan yang cerdas. Investasi membantu uang tumbuh seiring waktu dan menambah income. Ketiga adalah mengembangkan kompetensi diri dengan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, pendidikan atau pengembangan karir dapat membuka peluang untuk mendapat promosi atau tanggung jawab lebih besar yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan stabilitas finansial. Keempat, membuka usaha atau mengelola aset. Seperti sewaan atau bisnis bisa memberikan penghasilan pasif jangka panjang. Yang terakhir, jangan lupa merencanakan masa depan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan dana pensiun untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko tak terduga. Pada bagian kali ini, saya akan membahas tentang wawasan penting dari individu berusia 40 sampai 55 tahun tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk mencapai kemapanan di usia 35. Ada beberapa poin utama yang dapat menjadi panduan bagi kita semua. Di antaranya adalah, yang pertama, perencanaan keuangan yang matang. Salah satu kunci kemapanan adalah kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Hal ini mencakup kebiasaan menabung, berinvestasi, dan membuat skala prioritas pengeluaran. Sikap anti-konsumtif sangat diperlukan untuk memastikan keuangan tetap stabil. Yang kedua, kemampuan menghadapi risiko dan tantangan. Responden menekankan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai risiko, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk menjaga kestabilan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi diri. Pendidikan lanjutan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi langkah penting untuk tetap relevan di dunia kerja. Dengan terus belajar, kita dapat meningkatkan kualitas diri dan mencapai potensi yang maksimal. Keempat, pola pikir jangka panjang. Membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang adalah hal penting. Ini berlaku dalam aspek keuangan, karir, maupun kehidupan pribadi. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa mencapai stabilitas dan keseimbangan hidup. Dan yang kelima, dukungan sosial dan relasi yang baik. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial memberikan dampak besar dalam perjalanan menuju kemapanan. Hubungan yang sehat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Jadi, dapat disimpulkan, kemapanan di usia 35 adalah hasil dari kombinasi perencanaan keuangan, pengembangan diri, kemampuan menghadapi risiko, pola pikir jangka panjang, dan dukungan sosial. Semua ini memerlukan disiplin dan usaha yang konsisten sejak dini. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan kemapanan di usia 35 tahun? Yuk kita bahas bersama-sama kesimpulan menarik dari pengamatan ini. Menurut individu berusia 40 hingga 55 tahun, kemapanan di usia 35 itu tidak hanya soal punya penghasilan tetap, tapi juga stabilitas finansial, punya aset seperti rumah atau kendaraan, investasi jangka panjang, dan pastinya siap menghadapi kebutuhan mendadak. Faktor internal seperti pendidikan, kesehatan, dan kegigihan sangat berpengaruh. Tapi dukungan keluarga, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi juga ikut andil besar. Sayangnya, perjalanan menuju kemapanan gak selalu mulus. Tantangan seperti gaya hidup konsumtif, ketidakstabilan karir, fluktuasi kesehatan, dan tekanan sosial sering jadi hambatan. Tapi jangan khawatir, semuanya bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Ada beberapa langkah strategis yang bisa kalian coba, seperti mulai perencanaan keuangan sejak dini, jangan lupa menabung, dan berinvestasi. Terus kembangkan kompetensi diri. Cari peluang pendapatan tambahan, dan yang gak kalah penting, dukungan dari keluarga dan juga kebijakan pemerintah seperti subsidi pendidikan atau kesehatan akan sangat membantu. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin meneliti lebih dalam soal topik ini, bisa mencoba mengumpulkan data dengan lebih beragam, misalnya pakai survei online atau wawancara mendalam. Hal ini akan membuat hasil analisis lebih akurat dan juga mendalam. Jadi itulah pembahasan kita tentang kemapanan di usia 35 tahun. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman menarik, boleh share di kolom komentar ya.